Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Hadi Asmat dengan NIM 244. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara 4 tahap. Yang pertama, pengertian korupsi. Kedua, pengertian tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang ketiga, tentang peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap saksi, whistleblower, dan justice kolaborator. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Bahwa berdasarkan ahli hukum Hayamoko, bahwa pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Bahwa sejatinya tindak pidana korupsi merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atas kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, dan atau pembelian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan uang atau kekayaan. Bahwa penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara masyarakat, ataupun bisa dikatakan bahwa tindak pidana korupsi terdiri dari perbuatan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri maupun kelompok secara tidak sah dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta berhubungan dengan kekuasaan. Perbuatan secara melawan hukum tersebut yakni perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan atau kewenangannya. Sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Konsep extraordinary crime of corruption saat perubahan undang-undang tindak pidana korupsi berpijak pada dua hal. Yang pertama, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 tahun 1998 yang menegaskan pemberantasan tuntas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi pada kroni-kroni pemerintah pada saat itu. Yang kedua, kenyataan korupsi telah terjadi secara sistematik dan meluas dan terpusat pada satu sentral kekuasaan yang bersifat otoritarian yang berdampak telah merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Bahwa yang saya sudah jelaskan pada pengertiannya, maka saya akan memberikan dasar hukumnya, yang dimana dasar hukum korupsi diatur di dalam 13 pasal Undang-Undang 31 tahun 1999 dan perubahan yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang pertama, bentuk-bentuk korupsi tersebut akan dijelaskan, yakni yang pertama, merugikan keuangan negara. Bahwa pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Suap menyuap telah terjadi jika terjadi transaksi atau kesempatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan bukti-bukti atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Yang keempat, adanya
pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, gratifikasi. Berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setelah saya menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, maka saya akan melanjutkan kepada PPPU atau pencucian uang. Bahwa pencucian uang atau juga dikenal dengan money laundering adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Bahwa di sini ada 3 tahapan dalam tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah placement, layering, dan integration. Placement merupakan tahapan yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kerugian dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Kegiatan ini dapat dipahami sebagai salah satu tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, merupakan mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud ke dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, pada tahap kedua adanya layering atau disebut tahap pelapisan adalah tahap kedua di mana pelaku merupakan transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Pada tahap ini biasanya melibatkan wire transfer dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal-usul dana. Selain itu, layering untuk menghindari audit bahwa dalam Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut diatur dalam pasal 4, yakni setiap orang yang menyembunyikan atau menyamakan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dipidana penjara karena tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Setelah tahap 1 dan tahap 2 terlanjut, ada yang tahap 3. Yang pertama, integration adalah tahap ketiga atau tahap terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang sudah di-laying ke dalam transaksi yang sah dan seakan-akan sudah tidak ada hubungan lagi dengan asal-usul kejahatan. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan yang mencangkup penjualan kembali saham, rumah, kapal, dan perhiasan tersebut.
Jadi yang setelah saya bawakan tentang tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya ada korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, dan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih disebut sebagai tindak pidana asal. Sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 21 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, setelah saya menjelaskan tentang pengertian TPPU atau tindak pidana korupsi dan hubungan antara kedua itu, maka saya akan menjelaskan secara lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam mencegah korupsi dan bagaimana upaya hukum bagi saksi whistleblower ataupun justice collaborator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Asmat dengan NIM 244. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil seperti materi pada pertemuan 9 yang dimana berjudul peran masyarakat dalam mencegah pemberantasan tipikor serta bentuk pelindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborator di Indonesia. Yang pada pertama kali saya akan menjelaskan peran masyarakat, yang dimana sejatinya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, melainkan juga masyarakat serta semua komponen negara. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggara negara, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berarti rakyat yang dipimpin, melainkan juga seluruh manusia sebagai komponen negara yang meliputi pemerintah eksekutif, wakil rakyat seperti legislatif, dan aparat penegak hukum yudikatif untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari penjelasan saya akan memberitahukan apa dasar hukumnya masyarakat untuk melakukan pencegahan tipikor, yang dimana berdasarkan pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang pertama, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor hal itu kepada penyidik. Sehingga jika kita membahas secara konstitusi negara Indonesia, maka kita akan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedaulatan merupakan suatu konsep mengenai kekuasaan tertinggi dan juga
dalam Salam 2012 juga mengemukakan pendapatnya sejalan dengan undang-undang, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diserahkan kepada pemerintah. Itu hanyalah kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, kita mengetahui bahwa kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh rakyat kepada seseorang lewat pemilihan umum. Oleh sebab itu, baik atau buruknya pemerintah yang berkuasa sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Sehingga di sini juga ada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang kelima, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga di sini ada beberapa pasal yang mengaturnya, seperti pada pasal 22 PP nomor 43 tahun 2018. Peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk satu, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atas dugaan korupsi. Yang kedua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadi korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Yang kelima, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan terakhir, memperoleh perlindungan hukum. Bukan hanya secara konstitusi, namun di sini ada upaya yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah strategi edukatif, yaitu upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Yang kedua, masyarakat perlu proaktif menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sedini mungkin, sehingga budaya korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah budaya yang buruk di masyarakat. Yang ketiga, secara lebih konkret dapat dilakukan dengan pertama-tama mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan misalnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta disiplin. Sehingga masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi kepada penegak hukum atau penjabat yang berwenang secara lisan atau tertulis, baik melalui media elektronik maupun media non-elektronik. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan pelaporan tersebut. Pemerintah menjamin peran masyarakat ini dengan memberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari penegak hukum. Namun perlu digarisbawahi, perlindungan tersebut diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Masyarakat yang sangat berjasa dapat membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan korupsi akan mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi tidak tanggung-tanggung. Premi yang diberikan dalam upaya pemberantasan dan pengungkapkan tindak pidana korupsi paling banyak bisa mencapai 200 juta. Dan juga di sini ada perlindungan hukum pelapor atau whistleblower. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu whistleblower. Whistleblower adalah menurut PP nomor 71 tahun 2000, orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Whistleblower merupakan saksi pelapor atau orang yang melakukan suatu tindak pidana korupsi atau pemufakatan jahat kepada aparatur penegak hukum atau penyidik. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan di sini ada beberapa syarat orang bisa menjadi whistleblower. Yang pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa, diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Yang kedua, seorang whistleblower merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Tentunya di sini ada perlindungan hukumnya. Pelindungan hukumnya yaitu ada pada pasal 83 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, misalnya mengatur penjabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Dan juga pada pasal 86 diatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau hartanya termasuk keluarganya. Dan juga pada pasal 87 menegaskan bahwa pelapor atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporannya dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Dan juga KPK juga memiliki sistem pelaporan dan pelindungan pelapor. KPK melalui situsnya kws.kpk.go.id telah membuat sistem pelaporan, yaitu kws.kpk.go.id bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Bukan hanya whistleblower doang, di sini juga saya akan menjelaskan tentang justice collaborator. Apa itu justice collaborator? Maka saya akan jelaskan pada saat ini. Justice collaborator atau JC adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. JC atau justice collaborator tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana, percobaan bersyarat khusus, pembelian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Di sini juga sama seperti hanya whistleblower, di sini juga ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, tindak pidana yang akan diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir. Yang kedua, memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkapkan sesuatu tindak pidana serius dan atau terorganisir. Yang ketiga, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkan. Yang keempat, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Yang kelima, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkapkan menurut keadaan yang sebenarnya. Dan tentunya justice collaborator juga memiliki dasar hukumnya. Dasar hukum justice collaborator yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa justice collaborator adalah saksi pelaku yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu. Dan juga perlindungan hukum justice collaborator, adapun perlindungan hukum bagi justice collaborator yang akan diberikan oleh LPSK dalam pasal 10A disebutkan bahwa 1. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Yang kedua, penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan atau narapidana yang diungkapkan tindak pidananya. B. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi, pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkan. C. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapkan tindak pidananya. Dan juga yang ketiga, penghargaan atas kesaksian sebagai dimaksud pada ayat 1 berupa A.
keinginan penjatuhan pidana, atau B. Pembebasan bersyarat emisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Yang keempat, untuk memperoleh penghargaan berupa keinginan penjatuhan pidana yang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf A LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuatkan dalam tuntutannya kepada hakim. Setelah saya jelaskan tentang whistleblower dan justice collaborator, maka tentunya ada perbedaannya. Namun di sini saya akan memberikan pengertiannya dulu, yang dimana dalam semen disebutkan whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tentunya saya akan menjelaskan perbedaan mendasar. Apabila kita mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan datang sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Setelah saya memberikan pengertian whistleblower, justice collaborator atau peran masyarakat, maka saya akan menjelaskan kesimpulannya dari apa yang sudah saya bawakan, bahwa whistleblower dan justice collaborator berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, menjadi sasaran tembak dalam bulan-bulan dan aparat penegak hukum, bahwa whistleblower dan justice collaborator menanggung segala resiko. Secara internal dihabisi karirnya, dimusuhi koleganya, terancam dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Secara eksternal diproses hukum dan juga resiko sebagai tersangka dan terdakwa yang pasti ditahan. Sehingga pada prinsipnya dalam fenomena korupsi idealnya harus seimbang antara kemauan melapor dugaan korupsi dengan kemauan negara merespon laporan dan memberikan perlindungannya. Sehingga whistleblower dan justice collaborator dapat membantu dalam mengungkapkan dan menemukan fakta-fakta material tentang suatu kejahatan yang semula tertutup menjadi terang sekaligus menemukan pelaku dan pelaku lainnya. Sebagai sumber informasi yang terpercaya, whistleblower dan justice collaborator diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, whistleblower dan justice collaborator sangatlah membantu dalam mengungkapkan kejahatan sehingga dapat mengungkapkan suatu kejahatan dari terdakwa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya atau menjelaskan pada materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.